10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Somebody said they saw you. Ya Allah, kenapa ya? Setiap aku mau presentasi tentang pekerjaan selalu ngerasa malu, padahal aku mau percaya diri. Apa aku datang aja ke konselor? Siapa tahu di sana masalahku bisa terselesaikan. Cause my heart can't take it. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Mbak. Terima kasih, Bu. Iya. Mbaknya dari mana ya? Dari rumah sih, Bu, tadi. Oh, dari rumah. Gimana Mbak kabarnya? Alhamdulillah, Bu. Baik. Sekarang kesibukannya apa, Mbak? Kesibukan saya sekarang kerja, Bu. Oh, kerja. Kerja di mana? Saya kerja di salah satu perusahaan. Oh, di sebuah perusahaan ya. Nampaknya Mbak kesini ada keperluan ya, Mbak? Iya, Bu. Jadi saya di sini itu ingin konsul sama ibu. Saya ingin berkonseling sama ibu. Oh, sebelumnya sudah pernah mengikuti konseling Belum pernah, Bu. Belum kegiatan ini dimulai, alangkah baiknya kita kenalan dulu ya. Kita kan belum kenal satu sama lain nih. Mbaknya dari mana? Rumah saya di Lampung Tengah, Bu. Oh, di Lampung Tengah. Eh, Nama Mbak siapa ya? Nama saya Tari, Bu. Oh, Tari ya. Kenalkan ya, nama Ibu Ibutan. Nah, agar kita lebih akrab nih, bagaimana kalau saya manggil Mbak aja? Boleh? Oh ya. Pastinya Mbak bertanya-tanya ya, apa itu konseling? Iya, betul, Bu. Nah, konseling itu salah satu layanan bimbingan dan konseling yang dimana terdapat konseli dan konselor. Nah, di sini Mbak sebagai konseli atau klien dan saya sebagai konselor. Apakah sampai di sini paham? Oh, gitu ya, Bu. Paham, Bu, paham. Nah, selain itu konseling ini memecahkan suatu masalah yang Mbak alami. Oh, gitu ya, Bu. Tapi saya masih ragu sih, Bu, soal kerahasiaannya. Saya takut aja gitu, Bu. Gimana, Bu, soal kerahasiaan itu dijaga nggak ya, Bu? Kerahasiaannya itu aman, tanpa ada satu orang yang tahu, cuma kita berdua aja. Jadi Mbak nggak perlu khawatir dan Mbak bisa cerita secara leluasa. Mbak bisa secara terbuka ngeluarin unek-unek Mbak yang apa yang Mbak rasakan bisa dikeluarkan dan agar lebih lega. Gitu ya, Bu. Iya, benar sekali. Nah, agar pembahasan kita nanti tidak melebar kemana-mana, alangkah baiknya kita sepakati waktu. Mbak membutuhkan waktu berapa lama dalam kegiatan konseling ini? Kalau 45 menit gimana ya, Bu? Oke, kita sepakati waktu 45 menit ya. Mbak sudah siap untuk mengikuti kegiatan ini? Siap, Bu. Mbak bisa menceritakan semua untuk Mbak. Jadi gini, Bu, saya mengikuti suatu organisasi di perusahaan saya bekerja. Ya. Pada setiap pertemuan atau rapat yang diadakan oleh ketua organisasi untuk membahas suatu masalah atau suatu program kerja, saya sering ingin mengungkapkan pendapat begitu, Bu. Tapi mengungkapkan pendapat tentang program kerja itu, tapi cara penyelesaiannya. Tapi saya tuh takut pendapat saya itu salah ataupun nggak diterima sama ketuanya atau sama anggotanya yang lain gitu. Terus Gitu ya. saya tuh setiap rapat cuma bisa dengar, terus ya ngelaksanain aja tugas-tugas yang dikasih. Semacam presentasi ya, Mbak. Nah, mengenai hal itu, apakah Mbak selalu mempersiapkan segalanya secara matang? Ya kalau dikasih tahu, ini besok ada rapat ya gitu tentang suatu hal gitu, tapi saya selalu mempersiapkan sebuah program sebelum rapat itu dimulai gitu, Bu. Oh, bagus kalau begitu. Tapi kenapa Mbak tidak mengungkapkan pendapatnya? Ya saya takut gitu, Bu, kalau pendapat saya itu nggak diterima gitu, dan saya juga malu terus gitu. Oh, lalu tujuan Mbak masuk organisasi itu apa? Karena saya ingin mencari banyak pengalaman, terus saya juga mau cari teman, terus menjadikan suatu pelajaran ke saya ke depannya gitu, Bu, buat pengalaman. Begitu, Mbak.
bagus, tapi kenapa Mbak terus diam dalam organisasi itu, tidak mengembangkan, hanya untuk mengikuti arus yang ada? Kan saudara tidak akan mendapatkan apapun. Iya Bu, saya bingung harus kayak mana mulainya kan. Terus Iya. setiap saya mau berpendapat itu tuh pasti kayak muncul rasa cemas, terus rasa malu, takut kalau misalnya pendapat saya itu gak diterima gitu loh Bu. Gitu. Karena dengan langkah selanjutnya yang Mbak akan lakukan untuk biar lebih berani lagi gitu. Kok saya ya pengen gitu kayak mencoba berlatih bicara, mungkin ngomong di depan cermin dulu habis itu, atau ngomong sama temen, kayak melatih berbicara, berani bicara di depan orang banyak gitu loh Bu. Terus kayak mengungkapkan pendapat ke teman dekat ataupun keluarga terlebih dahulu. Terus habis itu akan membantu saya, kayaknya saya ngerasa itu akan membuat saya itu lebih percaya diri gitu. Oh gitu ya. Baguslah kalau begitu. Jika Mbak salah dalam mengambil keputusan, bagaimana Mbak? Ya setiap orang kan pasti kayak banyak ya, ada aja gitu yang ngelakuin kesalahan kan Bu, bahkan melakukan kesalahan sampai beberapa kali. Dan juga setiap pengambilan keputusan pasti ada baik juga ada buruk. Jadi ya saya segimana mungkin nggak usah takut gitu, karena ya wajar gitu, karena kalau takut mencoba juga kita nggak tahu hasilnya sih. Mbak akan mencoba melakukannya mulai kapan? Mungkin mulai dari sini sih Bu, saya akan mencoba menerapkannya. Oh iya ya. Silahkan dicoba ya Mbak. Saya ingin tahu bagaimana perkembangan selanjutnya. Iya Bu, saya bakal datang kembali ke sini untuk meminta arahan lagi sama Ibu. Terima kasih ya Bu atas Oke, sarannya. sama-sama. Terima kasih ya Bu, saya izin pamit dulu ya Bu. Oh iya, Assalamualaikum. hati-hati ya. Bu.